Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat kuasa. Hal penting yang harus diketahui adalah anatomi dalam surat kuasa. Saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam membuat surat kuasa. Jadi ada 19 poin penilaian dalam surat kuasa yang saya akan keterangkan nantinya. Intinya dalam membuat surat kuasa itu adalah bebas. Yang terpenting 19 poin itu harus ada dalam surat kuasa tersebut. Yang pertama adalah judul surat, yaitu surat kuasa khusus. Cirinya adalah surat kuasa khusus tertulis di atas tengah suatu kertas. Jadi di atas kertas tengah tertulis surat kuasa khusus, biasanya di bawahnya ada nomor surat. Baru kemudian di bawahnya baru masuk pada identitas pemberi kuasa. Misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 baru masuk pada identitas pemberi kuasa, seperti nama, usia, pekerjaan, alamat, dan lain-lain sebagainya. Setelah penulisan identitas para pihak, baru selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Jadi untuk menyebutkan identitas nama yang di atas, jadi tidak usah lagi kalian menyebutkan namanya. Ketika tertulis selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, maka untuk menerangkan nama di atas cukup kalian menulis pemberi kuasa. Baru di bawahnya tertulis penentuan domisili hukum, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor kuasanya sebagaimana tersebut di bawah ini dengan memberikan kuasa kepada identitas penerima kuasa. Jadi harus ada identitasnya, misalnya namanya siapa, pengacaranya atau advokatnya, terus alamatnya advokat, dan lain sebagainya. Nanti akan saya kasih contoh satu surat kuasa di akhir nanti untuk menjelaskan anatomi dalam pembuatan surat kuasa ini. Baru setelah itu selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Baru menjelaskan tentang cara bertindak. Biasanya dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada lebih dari satu. Jadi kalau advokatnya cuma satu, cukup sampai pada selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Jika advokat yang penerima kuasa lebih dari satu, maka ditulis di bawahnya dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ini harus ditegaskan. Baru di bawahnya ada tulisan khusus di tengah. Di tengah ada khusus, nanti ada contohnya. Baru kemudian penyebutan objek kuasa dengan kalimat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Jadi ini ya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, jadi tidak disebutkan lagi namanya. Jadi langsung atas nama pemberi kuasa mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan apa? Apakah perbuatan melawan hukum, apakah gugatan pemecatan, dan lain sebagainya. Baru kemudian menyebut alamat gugatan. Mengajukan gugatan apa, di pengadilan mana? Itu kan. Ini yang harus
diketahui juga mengenai kompetensi. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan sistem peradilan. Apakah kasus tersebut masuk di ranah PT UN, atau di pengadilan agama, atau di pengadilan negeri, atau di pengadilan militer? Jika itu masuk di ranah PT UN, maka disebutkan lagi di mana PT UN yang mana. Ini sudah persoalan pertanyaan mengenai kompetensi relatif. Kalau misalnya yang bersangkutan di Surabaya, maka di PT UN Surabaya. Jika yang bersangkutan berada di Makassar, maka PT UN Makassar. Nah, ini yang berkaitan dengan kompetensi relatif. Baru menyebut pokok sengketa secara singkat. Jadi sengketanya apa? Misalnya tentang penghentian secara tidak hormat yang dilakukan oleh wali kota misalnya, yang dilakukan oleh kepala dinas atau dan lain sebagainya. Karena dalam perkara di pengadilan tata usaha negara, selalu yang menjadi tergugat itu adalah pemerintah, nggak ada yang lain. Yang menjadi tergugat pasti pemerintah. Makanya itu disebut sebagai objek di pengadilan tata usaha negara. Itu yang menjadi kompetensi absolut. Terus menyebutkan identitasnya siapa gitu. Apakah tergugatnya itu adalah kepala dinas, turut tergugatnya dan lain sebagainya. Terus kemudian di bawahnya menjelaskan tentang lingkup wewenang penerima kuasa atau kewenangan penerima kuasa. Ini harus dijelaskan juga. Jadi yang tertulis di sini, maka inilah yang menjadi wewenangnya. Yang tidak tertulis, maka tidak boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Hanya yang tertulis dalam surat kuasa, itulah yang menjadi lingkup kewenangan. Selain yang tidak tertulis dalam surat kuasa, maka penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang berkaitan dengan pemberi kuasa. Dengan kata-kata, untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan apa dalam misalnya lingkup kewenangan yang diberikan adalah seperti yang tadi ya, membuat, menandatangani, mengajukan gugatan, mengambil file, mengikuti persidangan, melakukan somasi, misal kalau banding, kasasi, peninjauan kembali, maka ini harus dituliskan dalam lingkup kewenangannya. Selain yang tidak tertulis dalam lingkup kewenangan, maka penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun. Jika ada pertanyaan, bagaimana kalau yang ingin dilakukan penerima kuasa tapi tidak tertulis dalam surat kuasa? Dibuat lagi surat kuasa yang lain. Dibuat lagi surat kuasa yang mencakup tentang apa yang akan menjadi wewenang nantinya si penerima kuasa. Maka lingkup kewenangan itu harus tertulis. Baru di bawahnya hak substitusi dan hak retensi. Maksud dari hak substitusi ini adalah hak untuk melimpahkan kewenangannya ke rekan. Jadi boleh, ini yang biasanya terjadi untuk yang penerima yang satu orang. Kalau yang penerima kuasanya lebih dari satu orang, maka bisa saling mengganti. Jika penerima kuasa hanya satu orang, yang biasa dilakukan adalah hak substitusi. Jadi memberikan kuasa substitusi kepada pengacara yang lain. Di situ juga harus jelas lingkup kewenangannya. Itu harus jelas juga dalam kewenangan apa hak substitusi diberikan kepada teman advokat.
Mungkin misalnya dalam sidang kedua penerima kuasa tidak bisa hadir, maka penerima kuasa memberikan hak substitusi kepada rekan untuk mewakili penerima kuasa dalam sidang yang kedua. Hanya lingkup di situ, selain itu tidak bisa. Itu makanya harus dituliskan dalam lingkup kewenangan. Terus kemudian kata-kata penutup misalnya, demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku sejak ditandatangani. Jadi surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku sejak ditandatangani. Di bawah, pojok kanan bawah, tempat Probolinggo 16 Oktober 2020. Terus nama para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa. Di bawah penerima kuasa, di sampingnya lagi penerima kuasa. Baru tanda tangan materai. Dibubui materai, terus tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Inilah 19 poin yang harus kalian kuasai dalam membuat suatu surat kuasa, agar surat kuasa itu dapat lebih baik. Untuk itu di akhir ini saya akan memberikan contoh satu surat kuasa untuk menggambarkan 19 poin yang tadi saya jelaskan. Ini hanya contoh. Ini kopi yang di atas jika kalian sudah punya kantor hukum. Dan ini ada di tengah atas surat kuasa khusus nomor. Biasanya seperti itu ya. Terus yang bertanda tangan di bawah ini nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, ini pemilihan domisili. Jadi yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagaimana tersebut di bawah ini dengan memberikan kuasa kepada, baru identitas pengacaranya. Khusus, nah ini khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wali kota Surabaya dalam perkara mengenai surat pemberhentian secara tidak hormat nomor sekian sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Baru di bawahnya lingkup kewenangan. Nih, lingkup kewenangan harus tertulis semua di sini. Jadi selain yang tertulis di sini, penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang berkaitan dengan pemberi kuasa. Hanya ada yang tertulis di sini, itulah yang boleh dilakukan. Selain itu berarti melanggar kode etik, bahkan bisa pidana atau perdata. Kuasa ini diberikan hak retensi dan hak substitusi. Jadi itu yang saya jelaskan tadi ya. Oh oke. Belum tadi saya jelaskan tadi ya hak substitusi. Tadi sudah saya jelaskan hak substitusi. Sekarang saya akan menjelaskan dengan hak retensi. Hak retensi ini adalah hak untuk menahan berkas-berkas klien. Jadi boleh ditahan berkas klien sampai kewajiban klien itu terpenuhi. Misalnya ada kewajiban pembayaran kepada advokat yang belum selesai. Jadi bisa saja advokat melakukan hak retensinya untuk menahan berkas-berkas penting klien sampai kewajiban pembayaran hutang, pembayaran kasus telah diberikan kepada pengacara atau penerima kuasanya. Baru di bawah demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku sejak ditandatangani. Baru Probolinggo 11 April misalnya, pemberi kuasa, penerima kuasa, materai, terus tanda tangan. Saya rasa itu
yang perlu saya jelaskan, dan mudah-mudahan anatomi atau strategi dalam membuat surat kuasa ini bisa dipahami dengan baik, agar nantinya kalian dalam membuat surat kuasa kalian lebih mahir, tertata, dan gugatan, maksudnya surat kuasa yang kalian buat itu baik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.